Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Semoga semua sehat ya. Hari ini kita akan belajar tentang sholat bagi orang sakit. Mari anak-anak, sebelum kita belajar, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Pada materi sholat bagi orang sakit memiliki dua kompetensi dasar, yaitu pada KD 3.3 menganalisis tata cara sholat bagi orang sakit, dan pada KD 4.3 mempraktekkan tata cara sholat bagi orang sakit. Adapun indikator pencapaian kompetensi sholat bagi orang sakit antara lain meyakini ketentuan sholat bagi orang sakit, menjalankan sikap istiqomah dalam kehidupan sehari-hari, menjelaskan tata cara sholat bagi orang sakit, menjelaskan hikmah sholat bagi orang sakit, menceritakan pengalaman sholat bagi orang sakit, mempraktikkan tata cara sholat bagi orang sakit. Adapun materi pokok yang akan kita pelajari antara lain mengenal ketentuan sholat bagi orang sakit dan tata cara sholat bagi orang sakit, yaitu sholat dengan cara duduk, berbaring, atau terlentang. Nah, anak-anak, kita perlu tahu apa sih manfaat pembelajaran dari materi sholat bagi orang sakit. Yang pertama yaitu mensyukuri nikmat kesehatan yang diberikan oleh Allah SWT. Yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga, mendekatkan diri kepada Allah dalam keadaan sakit. Nah, itu adalah manfaat dari pembelajaran yang akan kita pelajari. Kemudian, ketentuan sholat bagi orang sakit. Apakah kamu pernah melakukan sholat saat sakit? Lalu, bagaimana caramu melakukan sholat? Sholat adalah ibadah yang termasuk dalam rukun Islam sehingga wajib untuk dikerjakan dalam keadaan apapun. Oleh karena itu, Islam terdapat ketentuan-ketentuan dalam sholat. Salah satunya, ketentuan sholat bagi orang yang sedang sakit. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keringanan dalam beribadah yang disebut rukhsah. Keringanan sholat ini bukti bahwa Allah memerintahkan sesuatu sesuai dengan kemampuan hambanya. Orang yang sedang sakit mendapat rukhsah, yaitu bila tidak mampu berdiri dalam sholatnya, maka dapat mengerjakan sholat dengan cara duduk, dan bila tidak mampu dengan duduk, maka sholat bisa dikerjakan dengan cara berbaring atau terlentang. Mari anak-anak kita perhatikan gambar berikut ini. Akmal mengalami cedera pada kakinya. Bagaimana cara Akmal melakukan sholat? Gambar yang kedua, Ihsan sedang berbaring di rumah sakit. Selain kakinya patah, dia juga tidak bisa duduk. Bagaimana cara Ihsan melaksanakan sholat? Kali ini Bu Guru akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Kalian bergabung pada kelompok masing-masing sesuai dengan kelompok yang sudah Bu Guru bentuk ya. Kelompok 1 ada Mbak Sita, Mas Ihsan, dan Mas Andi. Kelompok 2 Mas Zaki, Mbak Ajeng, dan Mas Ahdan. Dan kelompok 3 yaitu Mbak Salwa, Mas Adit, dan Rozi. Mari
Sekarang kalian bergabung di kelompok masing-masing. Bu Guru akan membagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Nanti kalian perhatikan setiap perintahnya dan kerjakan sesuai dengan perintah yang ada di LKPD. Nah, anak-anak, ingat ya, waktu penyelesaian LKPD maksimal 20 menit ya. Jika ada kendala dalam penyelesaian LKPD, bisa ditanyakan sama Bu Guru. Setelah selesai mengerjakan LKPD, silahkan presentasikan di depan kelas. Kerjakan bersama teman satu kelompok. Selamat bekerja. Nah, setelah kalian selesai melaksanakan tugas LKPD-nya, sebelumnya mari kita simak apa saja tata cara sholat bagi orang sakit. Di antaranya, yang pertama, sholat dengan cara duduk. Yang kedua, sholat dengan cara berbaring. Yang ketiga, sholat dengan cara terlentang. Yang pertama, sholat dengan cara duduk, yaitu tata cara sholat sambil duduk dengan cara yang pertama, duduk menghadap kiblat dan berniat melaksanakan sholat. Yang kedua, takbiratul ihram, kemudian tangan bersedekap dengan posisi tangan kanan di atas tangan kiri. Yang ketiga, membaca doa iftitah, surat Al-Fatihah dan surat pendek. Kemudian ruku dilakukan dengan posisi badan agak membungkuk. Yang selanjutnya, iktidal dilakukan dengan posisi duduk seperti semula. Sujud dilakukan seperti sujud biasa, atau jika tidak mampu dengan membungkukkan badan lebih rendah daripada ruku. Duduk di antara dua sujud, tahiyat awal dan tahiyat akhir sama seperti pada sholat biasa, atau dilakukan sesuai dengan kemampuannya. Mengucapkan salam dan menoleh wajah ke kanan ke kiri seperti pada sholat biasa. Kemudian yang kedua, sholat dengan cara berbaring. Tata cara sholat dengan cara berbaring yaitu berbaring dengan posisi miring ke kanan dan menghadap kiblat. Yang kedua, posisi tangan bersedekap. Yang ketiga, gerakan sholat dilakukan dengan isyarat menganggukkan kepala atau kedipan mata. Dan yang keempat, apabila tidak mampu dikerjakan, maka cukup dengan menggunakan isyarat hati. Yang ketiga, sholat dengan cara terlentang. Tata cara sholat dengan cara terlentang yaitu yang pertama, posisi badan terlentang dengan posisi telapak kaki menghadap ke arah kiblat. Dan jika mampu, kepalanya diberi bantal agar mukanya menghadap kiblat. Gerakan sholat dilakukan dengan isyarat seperti menganggukkan kepala, kedipan mata, ataupun dengan isyarat hati. Bacaan sholat dan dilafalkan seperti biasa. Jika tidak mampu, cukup dilafalkan di dalam hati. Nah, itu adalah tata cara sholat bagi orang sakit. Nah, anak-anak, setelah kita mengetahui apa saja sih ketentuan sholat bagi orang sakit dan bagaimana tata cara sholat bagi orang sakit, nah dari situ kita dapat mengambil hikmah sholat bagi orang sakit, diantaranya kita dapat lebih mendekatkan diri kepada Allah, hati kita menjadi lebih tenang, menyadari kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mensyukuri nikmat sehat yang diberikan Allah, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, dan kita semakin dicintai Allah. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak melaksanakan sholat ya. Jadi walaupun kita dalam keadaan sakit, kita harus tetap melaksanakan sholat karena sholat adalah wajib.
Kesimpulan dari apa yang kita pelajari hari ini yaitu bahwa ibadah sholat itu tetap harus dilaksanakan dalam setiap keadaan apapun selama akal masih sehat atau sadar. Orang yang sakit tetap diwajibkan untuk melaksanakan sholat fardu 5 waktu. Dan Allah sudah memberikan keringanan bagi orang yang sedang sakit, yaitu dengan memberikan tata cara sholat bagi orang sakit. Jika tidak mampu untuk berdiri, dapat sholat dengan cara duduk. Apabila tidak bisa sholat dengan duduk, dapat dilakukan dengan cara berbaring. Dan apabila dengan cara berbaring tidak bisa, maka dengan cara terlentang atau bisa dengan isyarat hati. Nah, demikian itu adalah kesimpulan yang bisa kita ambil dari mata pelajaran yang kita pelajari hari ini. Semoga setelah kita mempelajari materi sholat bagi orang sakit ini, anak-anak tetap melaksanakan sholat walaupun dalam keadaan sakit. Jadi tidak ada alasan lagi waktu sakit, nggak mau sholat karena baru sakit. Jangan ya. Jadi walaupun kita sedang sakit, kita harus tetap melaksanakan sholat. Alhamdulillah, tidak terasa pelajaran pada hari ini sudah selesai. Namun sebelum kita akhiri, mari kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.